Tiba-tiba aja si imam yang tidur di dalam tenda itu teriak-teriak. Dia ngigau. Dia benar-benar kayak orang kesurupan di saat itu. Sampai akhirnya teman-temannya ini ngebangunin imam. Dan imam pun bangun dengan teriak serta keringetan parah. Ternyata ketika ditanyakan oleh Bayu, "Mam, kau kenapa?" Kalau si imam ini benar-benar dia ingat semua apa yang dialami. Dan ketika itu dia cerita. Di dalam mimpinya dia ketemu dengan seorang nenek-nenek. Dan dia ngelihat nenek-nenek itu sedang memeluk atau membekap si Dimas. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, buat kalian yang mempunyai cerita horor yang kalian alami secara pribadi, kalian bisa kirim cerita tersebut ke email tim Kamar Jerry. Nanti kisah kalian akan diangkat dan diceritakan di Kamar Jerry. Geng. Oke, kemarin kita sudah menceritakan tentang cerita horor seputar mahasiswa yang sedang KKN. Nah, kemarin tiba-tiba aja gue menerima sebuah DM dari seseorang, dari salah satu followers gue. Ini gue tampilin aja namanya ini. Namanya Bayu Pamungkas. Nah, Bayu ini mengirim gue sebuah cerita yang dia alami sendiri bersama beberapa rekan-rekannya dia. Di sini, Bayu ini menceritakan tentang bagaimana dia bersama teman-teman serta saudaranya mengalami hal mistis ketika melakukan pendakian gunung. Gue sempat menanyakan kepada Bayu, ini gunungnya namanya gunung apa? Lo mendaki di mana? Nah, dia menjawab, dia mendaki di sebuah gunung dengan inisial S yang terletak di Sumatera Utara. Si Bayu ini meminta kepada gue untuk tidak membocorkan nama aslinya karena nanti takutnya malah mencemarkan nama baik atau membuat wisata di tempat itu jadi nggak seru lagi gitu katanya. Oke, langsung aja nih kita bahas sekarang apa yang dialami oleh Bayu bersama rekan-rekannya ketika melakukan pendakian gunung tersebut di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Mari di gunung. Cerita ini dialami oleh Bayu bersama 3 temannya serta 1 orang abang iparnya. Jadi di sini mereka mendaki sebanyak 5 orang. Yang pertama namanya ada Rido, terus ada Dimas, ada Imam, dan abang ipar dari Bayu ini yang bernama Bang Sukma. Nah, mereka ini melakukan pendakian tepat pada tanggal 21 bulan 9 tahun 2020. Nah, jadi itu bisa dikatakan masih era lockdown. Sebagian tempat wisata memang ada yang dibuka tapi tidak banyak yang mengunjungi, apalagi pendakian gunung. Si Bayu sebagai orang yang mengirim cerita ini adalah kita anggap dia sini peran utamanya karena dia yang bercerita semuanya. Bayu ini tinggal di sebuah kota yang bernama Kabupaten Batubara dan dia ini bekerja di luar kabupaten tersebut. Di hari Minggu, tepatnya tanggal 20, si Bayu ini menelpon temannya yang bernama Dimas untuk membuat janji pendakian esok hari, yaitu tanggal 21. Dim, besok jadi kan? Aku udah siap-siap nih. Semua perlengkapan udah aku packing, tinggal logistiknya aja. Bang Sukma juga udah oke, dia udah siap. Nah, lalu si Dimas ini menjawab, "Oke, Bay, semuanya udah ready. Tinggal nanti aku kabari anak-anak yang lain. Jadi kita tinggal berangkat." Jadilah di hari itu, niat mereka untuk mendaki gunung berinisial S yang ada di Sumatera Utara itu terjadi. Sampai akhirnya si Bayu ini pulang dari tempat kerja ke kotanya dia alias pulang kampung. Nah, dia sampai ke rumahnya itu sekitar jam 10 malam. Dan rencana mereka untuk berangkat adalah jam 5 subuh di hari yang sama. Di saat itu Bayu memastikan lagi kepada
kepada Dimas apakah semua perlengkapan sudah ready serta teman-temannya udah oke. Nah, di situ Dimasnya bilang semuanya udah oke. Rido, Imam udah standby dan logistik juga udah standby. Singkat cerita nih, geng. Akhirnya mereka masing-masing berangkat tuh jam 5 subuh kurang, kayak jam setengah 5 lah gitu. Mereka berangkat dari rumah dan bertemu di titik kumpul. Setelah bertemu, mereka melakukan perjalanan menuju pendakian tersebut. Itu kayak perjalanan 4-5 jam menuju pos registrasi. Bayu ini memberitahu di sini kalau di gunung berinisial S ini pos registrasinya terletak di pos 1. Ya mungkin buat kalian semua penonton yang warga Sumatera Utara udah tahu ya ini gunung apa dan udah tahu juga gitu ya secara ciri-cirinya gitu. Registrasinya ada di pos 1. Nah, di saat mereka berada di pos 1 tersebut, si Bayu ini bertanya kepada teman-temannya lagi, gimana? Kita udah aman ya semua perlengkapan? Terus tiba-tiba salah satu temannya yang bernama Imam itu bilang, aduh ini sleeping bagku nggak ada, Wak. Tadi padahal udah aku siapin di kamar, udah aku taruh di atas tempat tidur. Aduh lupa pula aku masukkan ke tas, katanya. Padahal itu adalah salah satu benda yang sangat wajib dibawa ketika kita mau pendakian dan camping. Nah, di saat itu si Bayu ini bilang, ya udahlah kalau mau balik juga 4-5 jam mana cukup. Yang ada ketunda sampai besok nih, katanya. Lagian kau pun satu, udah tahu itu yang paling penting, itu yang nggak kau bawa. Ya udahlah nih, kau pakai sarungku aja lah ya buat tidur. Nanti kalau untuk sleeping bag segala macam nanti kita bisa bagi-bagi, katanya. Karena memang mereka membawa tenda yang tendanya itu bisa untuk beberapa orang di dalam. Akhirnya problem pun selesai nih, masalah sleeping bag. Nah, tiba-tiba ada salah satu teman mereka yang memang mulutnya itu ember banget gitu ya, nggak bisa dijaga. Namanya itu Dimas. Si Dimas ini kadang kalau ngomong tuh nggak bisa direm gitu. Dia main ngomong-ngomong aja gitu. Ya shout out buat Dimas. Sorry kalau gue cerita ini karena dari yang gue baca di kronologinya memang Dimas di sini banyak membuat kesalahan. Hal pertama yang menjadi problem buat mereka adalah ketika Dimas ini tiba-tiba ngomong gitu ya ke teman-temannya yang lain termasuk Bayu juga. Dia bilang gini, kemarin ku dengar-dengar di pos 1 ini, Wak, ada orang yang ngelihat harimau. Ini adalah sebuah pantangan ketika kita melakukan pendakian ke gunung atau ke hutan manapun. Karena kenapa? Nyebut-nyebut nama ular, harimau atau segala sesuatu dengan konteks kita takut atau kita gosipin lah gitu ya. Itu justru penghuni sana tuh merasa nggak senang. Karena ada beberapa hal yang gue tahu tidak boleh dilakukan di gunung tersebut, yaitu berbicara kotor, bergosip-gosip kayak gitu, terus ngomong-ngomong mitos kayak gitu, sampai ke membunuh binatang atau membunuh hewan yang ada di sana, karena itu pamali gitu ya. Oke, di dalam kasus ini ketika si Dimas ini ngomong kayak gitu, tiba-tiba aja Bayu bilang, "Hus, mulutmu, udahlah nggak usah dibahas. Orang kita mau mendaki kok pun banyak kali pun ceritamu," katanya gitu ya. Standarnya orang Medan gitu kan. Nah, terus Bayu juga bilang, kita tuh di sini bertamu, jadi tolong sopan sedikit. Sampai akhirnya abang ipar si Bayu pun angkat bicara. Dia bilang, jangan ngomong sembarangan ya, tolong dijaga omongannya, gak baik. Ya udah, ini kita udah mau naik, kata si Bayu. Ayo kita berdoa dulu. Nah, di saat itu jam menunjukkan pukul 9 pagi. Akhirnya mereka berangkat dari pos 1 menuju pos 2 dengan jarak tempuh sekitar 1 jam berjalan. Mereka sampai di pos 2 sekitar jam 10 lewat sedikit. Dan selama mereka di perjalanan pos 1 ke pos 2, itu tidak ada hal yang mencurigakan atau tidak ada hal yang benar-benar janggal atau apapun gitu ya. Jadi lancar-lancar aja. Lalu geng, di dalam perjalanan jalur yang mereka pilih adalah jalur yang masih ada pedagangnya. Jadi dari pos 1 ke pos 2 itu adalah beberapa pedagang yang masih jual jajanan. Dan ketika itu mereka mampir untuk membeli jajanan di sana. Ketika itu mereka beristirahat kurang lebih kayak 30 menitan lah di pos 2. Namun ketika beristirahat itu tiba-tiba si temannya yang tadi ketinggalan sleeping bag yang bernama Imam itu ngomong, badanku kok nggak enak ya, lain kali lo rasanya. Terus si Bayu langsung bilang, loh Mam, gimana sih kalau tahu nggak enak badan kita nggak usah mendaki, karena ini nggak baik kalau kayak gitu, ini memaksakan, nanti kenapa-napa pula. Akhirnya Imam ini bilang, nggak apa-apa lah, kapan lagi bisa ngumpul-ngumpul sekali-sekali ini gitu, masih aman ya ini aku masih bisa lah, masih ada tenaga lah sedikit buat naik, katanya. Nah akhirnya setelah 30 menit duduk beristirahat di tempat itu, mereka memutuskan untuk lanjut perjalanan mendaki. Dari pos 2 menuju ke atas itu sudah mulai masuk ke pintu rimba alias ke hutan-hutan rimbunnya. Kondisi jalannya itu benar-benar becek. Dan di saat perjalanan, lagi-lagi nih, yang satu si Imam ada-ada aja gitu ya. Yang satu lagi ini nggak bisa nahan omongan.
yang bernama Dimas. Tiba-tiba aja Dimas ini ngeluh. Dia bilang, wah gila capek kali loh katanya. Boleh gak istirahat dulu? Dan hal ini membuat teman-teman yang lain tuh agak risih. Karena kenapa? Teman-temannya ini pengennya tuh lanjut terus gitu. Yang namanya kita mendaki kan. Dan ternyata di dalam perjalanan ini si Dimas ini udah lama gak mendaki gunung. Jadi ya wajar staminanya udah lemah. Ketika si Dimas ini mengeluh capek, dia bilang, duh kakiku sakit kali loh, gemeteran ini, kenapa ya, lemas sekali loh aku. Lalu dijawab oleh Imam. Di sini Imam benar-benar melakukan kesalahan besar, yang dimana dia nyeletuk, dia bilang, itulah kau banyak kali kau coli katanya. Dan perkataan itu benar-benar yang gak boleh gitu diucapkan di tempat kayak gitu, karena akan sangat tidak sopan rasanya kepada penghuni yang ada di tempat itu. Nah lalu di sini dijawab oleh teman yang lain yang bernama Rido. Di sini Rido bilang, jangan kayak gitu kau ngomong, jaga omonganmu. Tapi ada bener juga, coli kok ya. Jadi kayak jadi bahan ceng-cengan. Mungkin karena mereka udah capek kali, mereka udah bosen di perjalanan, akhirnya butuh hiburan. Jadinya saling ngata-ngatain, saling ceng-cengan kayak gitu. Di sini posisinya Bayu berusaha untuk menengahi supaya teman-temannya ini nggak offset lah gitu, nggak berlebihan. Bayu bilang, udahlah, jangan kayak gitu kalian ngomong. Udah, ini bahaya kali omongannya. Yaudah kalau emang capek istirahat aja di sini kita. Lalu akhirnya mereka beristirahat di dekat pepohonan-pepohonan rimbun itu. Nah si Dimas duduk di bawah sebuah pohon yang ada batunya. Nah dia duduk sambil megang batu itu. Yang namanya hutan ya wajar, ada serangga, ada apapun lah gitu ya, binatang-binatang. Nah tiba-tiba ada kelabang kecil yang naik ke atas tangan Dimas. Dan di situ sontak Dimas langsung mengumpat karena kaget. Dia bilang, "Weh anjing, kelabang tai," katanya, sambil ngibas tangannya. Dan di situ sontak ya Bayu kaget lagi. Wah gila, lah kok makin menjadi-jadi teman-temannya ini. Kata-katanya itu benar-benar bikin takut gitu. Karena hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan di tempat itu. Lalu Bayu bilang, "Kenapa Dim?" katanya. "Kau ini mulutmu itu loh, jangan begitulah. Aduh dari tadi," katanya. Terus si Dimas ini bilang, "Cemana? Aku kaget." "Ya udahlah, ayo jalan lah ya, nggak usah istirahat lagi," katanya. Nah akhirnya di sini mereka memutuskan untuk istirahat sekitar 15 menit dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di campground sekitar pukul 12-an. Di sekitar tempat campnya itu dikelilingi oleh semak-semak yang rimbun. Dan setelah diukur oleh Bayu, ternyata tempat itu muat untuk sekitar 2 tenda lah. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda atau ngecamp di tempat itu. Mereka membawa 2 jenis tenda. Yang satu itu bisa untuk 4 orang dan yang satu lagi bisa untuk 2 orang. Akhirnya mereka buka tenda yang di situ Bayu, Imam dan Bang Sukma itu mendirikan tenda, dan Rido serta Dimas tugasnya adalah mengumpulkan kayu untuk membuat api unggun. Di sini perasaan si Bayu ini udah nggak enak. Dia udah merasa kayak teman-temannya ini obrolannya udah terlalu jauh. Apalagi Dimas. Dia merasa kayak apa yang diucapkan Dimas tadi pasti bakal berdampak kepada mereka ketika ngecamp ini. Lalu akhirnya tenda pun berdiri. Mereka udah siap bangun tenda. Tiba-tiba aja si Imam ngomong, "Palaku pusing kali loh. Aku tidur aja lah ya, istirahat dulu," katanya. Terus teman-temannya bilang, "Ya udah, istirahat aja di dalam tenda." Nah, terus si Bayu juga bilang, "Itu di dalam tas kecilku ada obat sakit kepala," katanya. Akhirnya si Imam ini pun tidur. Ya hitungannya itu tidur siang ya, siang bolong gitu. Di saat itu teman-teman yang lain sedang asik menikmati alam di luar tenda mereka. Tiba-tiba aja si Imam yang tidur di dalam tenda itu teriak-teriak. Dia ngigau. Dia benar-benar kayak orang kesurupan di saat itu. Sampai akhirnya teman-temannya ini ngebangunin Imam. Dan Imam pun bangun dengan teriak serta keringetan parah. Ternyata ketika ditanyakan oleh Bayu, "Mam, kau kenapa?" katanya. "Mimpi aku, Wak," jawab si Imam ini. "Mimpi apa kau?" "Gila, serem kali mimpiku. Aku masih bisa ingat loh." Karena kan biasanya kalau orang mimpi jarang yang ingat apa yang dia alami dalam mimpinya kan, geng. Kalau si Imam ini benar-benar dia ingat semua apa yang dialami. Dan ketika itu dia cerita, di dalam mimpinya dia ketemu dengan seorang nenek-nenek. Dan dia ngelihat nenek-nenek itu sedang memeluk atau membekap si Dimas. Yang mana Dimas ini ngebacot yang gak jelas lah, gak karuan lah ketika naik gunung tadi. Terus dia juga bilang, selain nenek itu ngebekap si Dimas, di kaki Dimas ada 2 orang lain yang memegang kakinya. Yang dimana orang-orang ini perawakannya itu serem banget. Mereka kerdil-kerdil katanya, tapi bukan tuyul. Dan di saat itu Bayu langsung kebayang, wah gila, ini bukannya orang bunian ya. Jadi orang bunian itu
itu adalah sosok penghuni hutan pedalaman Sumatera sana, geng. Yang dimana ciri-cirinya itu adalah kerdil, mukanya itu agak serem, dan sebagian dari mereka tuh ada taringnya. Dan ciri khas yang paling jelas adalah telapak kakinya itu kebalik. Jadi kalau misalkan kalian ke daerah pegunungan Sumatera, kalian menemukan jejak kaki manusia, yang dimana jejak kaki itu ngarahnya misalkan ke depan. Itu artinya orang tersebut tidak berjalan ke arah sana, tapi dia berjalan ke arah sebaliknya. Nah, itulah orang Bunian. Kaki jarinya itu kebalik. Jadi tumitnya di depan, arah jarinya ke belakang. Lalu Bayu ini nanya lagi, terus nenek itu ngapain gitu? Kok yang betul-betul aja lah, mimpimu aneh kali katanya. Enggak, serius Wak. Di situ si nenek itu bilang kalau Dimas ini udah kelewatan di tempatnya dia. Terus dia bilang si Dimas ini mau dibawanya ke rumahnya dia. Habis itu aku pengen nolong Dimas. Udah aku kebangun nih Wak. Dan di dalam mimpi tersebut, si imam ini juga ngejelasin, nenek itu benar-benar seram mukanya dan kondisinya itu dia lagi ngunyah ginyang. Ginyang itu kayak sirih yang kalau kita kunyah itu merah mulut kita, geng. Akhirnya di sini Bayu bilang, ya udah mam, istighfar mam, istighfar. Mungkin itu karena capek aja, nggak mungkin lah sampai kayak gitunya gitu. Ya udahlah, jangan ceritain yang bukan-bukan katanya. Karena kita ini lagi di tempat yang nggak semestinya kau bercerita kayak gitu. Akhirnya maghrib pun tiba sekitar jam 6 lewat. Mereka semua tuh mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan di malam hari. Dan sebagian dari mereka yaitu Rido, Bayu dan juga Imam tuh melaksanakan sholat maghrib. Dan Bang Sukma menyiapkan teh dan kopi. Sementara si Dimas itu pas maghrib malah tidur. Yang mana sebenarnya itu adalah sebuah pantangan. Maghrib-maghrib nggak boleh kita tidur. Kalau bisa bangun, ya setidaknya kalau nggak melakukan ibadah, setidaknya jangan tidur. Selesai sholat, si Bayu ini minta ke Rido. Dia bilang, Dok, bangunin Dimas dok, nggak baik tidur maghrib-maghrib. Akhirnya Rido ini ngebangunin Dimas, tapi sayangnya Dimas malah nggak mau dibangunin. Dia bilang, aku masih ngantuk Wak. Nah akhirnya Rido bilang ke Bayu, Bay, ini nggak mau bangun nih si Dimas. Terus akhirnya Bayu bilang, ya udah, nggak apa-apa lah, biarin lah di situ. Biar kalau kenapa-napa biar dia tanggung sendiri aja. Baru akhirnya 1 jam pun berlalu. Sekitar jam 7 malam lewat sedikit, akhirnya Dimas ini bangun. Terus si Dimas ini tiba-tiba baru bangun langsung bilang, Bre, kopi mana Bre? Mau minum kopi aku. Langsung di situ Bayu nyeletuk gitu ya, bercandain Dimas. Dia bilang, wih di Tuan Raja udah bangun nih ya, bangun-bangun langsung minta kopi Wak. Nah si Dimas ini langsung jawab, ye bangsat katanya, mana kopiku, banyak kali kau bercandanya. Nah di situ si Bayu langsung bilang, Dim, cemana kau ini, mulutmu itu nggak bisa kok, aduh gimana kau ini ya, lepas-lepas kali kalau kau ngomong, takut aku kenapa-napa. Akhirnya Dimas ini bilang, maaf baru bangun aku Wak, nggak, aduh kau pun banyak kali bercanda, gak apa-apa lah itu, lagian aku ngomongnya pelan-pelan. Terus Bayu ini bilang, Dim, ini bukan perkara pelan, bukan perkara kau ngomong dalam hati, bukan perkara apapun, tapi sesuatu yang udah kau niatkan atau terucap di mulutmu, mau itu pelan sekalipun, ini penghuni sini tetap gak akan terima. Jadi kau baik-baik lah jaga mulutmu itu. Ini yang gaib-gaib ini, kita nih cuma tamu. Mereka yang gaib-gaib inilah pemilik atau penghuni sebenarnya. Jadi hati-hati mulutmu. Terus Dimas bilang, ya elah gitu aja ribet pakai diperpanjang. Ya udahlah maaf. Iya nggak kulangin lagi. Karena ya namanya orang bebal gitu ya, nggak mau ngedengerin dan tetap aja gitu. Akhirnya Dimas ini bilang, aduh sakit kali lah perutku, pengen buang air aku. Kau temenin aku lah Bay. Akhirnya Bayu ini bilang, ya udah ayolah aku temenin. Dalam posisi itu si Bayu ini membawa headlamp. Terus si Dimas juga bawa sebuah senter kecil. Akhirnya mereka ke arah pojokan yang bisa untuk buang air kecil. Si Bayu bilang, ya udah kau di pojok situ aja, kau mau buang air di sana aja. Dan posisinya itu agak sedikit turun ke arah kiri dari tempat tenda mereka berada. Terus Dimas bilang, ya udah kau tunggu sini ya. Di situ si Bayu nyeletuk, kau dari tadi ngomong gak kau jaga, mukamu aja yang seram gitu aja takut, kata si Bayu kepada Dimas. Nah akhirnya si Dimas ini langsung masuk ke pojokan itu, yang dimana pojokan itu benar-benar semak-semak. Dan si Bayu ini kondisinya nggak bisa ngelihat wajah Dimas ketika Dimas turun ke sana. Dia menghadap ke arah bawah. Ketika dia menghadap ke arah bawah, itu tiba-tiba beberapa menit gitu ya, dia teriak gede banget yang membuat Bayu di saat itu kaget parah, geng. Lagi-lagi teriakannya itu dengan kalimat yang jorok. Dia bilang, anjing cok, Bay, tolongin Bay, anjing seram kali nih Bay, apaan ini?